memang nggak ketembak, tetapi dia ditangkap dan dikebiri. Di Hambalang itu isinya adalah cowok-cowok ganteng. LGBT itu udah masuk istana. Udah terjadi di zamannya SBY. Di zamannya Jokowi juga begitu. Bahwa itu harus mundur sebelum azab itu terjadi. Tiga hari terakhir ini ada berita besar tentang Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dengan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak menilai dan ada juga yang menyimpulkan hubungan Prabowo dan Teddy sudah offside. Ada yang menarik, Pak Bintang, baru-baru ini antara Prabowo dan seskapnya yaitu Teddy Indrawijaya merayakan ulang tahunnya di Paris dengan sewa kamarnya yang sangat fantastis. Tapi bukan itu yang kita akan soroti, tapi mengenai perilaku yang dianggap masyarakat itu menyimpang, dan ini sudah menjadi rahasia umum. Kemarin Amin Rais juga sudah menyitir ya tentang perilaku yang dianggap menyimpang antara Prabowo dan seskapnya yaitu Teddy Indrawijaya. Sebelumnya juga Rizal Fadila juga menulis dan sudah direspon dalam video di Popole TV. Dan itu menjadi kabar burung dan rumor di kalangan banyak kaum ya. Maksudnya baik di kalangan kaki lima sampai ke kalangan istana. Nah, ada yang menganggap bahwa ini kalau perilaku yang semacam ini tidak dihentikan, ini bisa memancing murka Allah karena bisa mengingatkan kepada kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sodom. Apakah memang benar-benar yang disinggung oleh Amin Rais itu ke arah sana? Menurut Pak Bintang, bagaimana? Mas Amin itu terlambat. Saya udah membicarakan soal ini itu setahun 2 tahun lalu. Dan jenderal-jenderal TNI khususnya Purnawirawan juga sudah tahu. Ya awalnya memang rumor ya. Saya sendiri juga berpikir apakah ini benar ya. Tetapi kalau kemudian melihat rentetan peristiwanya ya, itu benar itu. Memang Teddy baru masuk sekarang. Ya kan? Tetapi perilaku menyimpang. Iya. Itu udah lama itu. Udah lama terjadi perilaku seksual menyimpang. Nah, ini memang mulai terpikir oleh saya itu ketika Pak Harto menyuruh cerai antara Wowo dan Titik. Itu 98 ya. Iya. Ya, kira-kira pasca kerusuhan ya. Ya. Nah, yang menarik lagi, sebelumnya itu sudah muncul berbagai rumor kejadian yang menunjukkan adanya penyimpangan ini. Ya. Tetapi terus terang perilaku seksual menyimpang ini terjadinya setelah Pak Harto menceraikan itu. Saya hubungkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya bahwa Wowo ini nggak waras, itu sudah saya terangkan. Saya banyak nulis itu dari sejak bapaknya bergabung dengan PRRI, kemudian mengasingkan diri ke British, ke Inggris, sampai kemudian dipanggil kembali oleh Pak Harto setelah Bung Karno jatuh. Itu semua mengakibatkan guncangan-guncangan jiwa kepada Wowo, termasuk guncangan jiwa ketika di satu pihak dia ditolong oleh Pak Harto
lolos AMN, bahkan kemudian menjadi orang yang kemudian diangkat menjadi Danjen Kopassus, ya, dan Panglima Kostrad. Tetapi di lain pihak, Pak Mitro yang sudah jadi menteri 2 kali, Menteri Perdagangan dan kemudian Menteri Riset, tetapi mengkritik Pak Harto, pembangunan yang dilakukan oleh Pak Harto dengan mengatakan bahwa 30% dari utang luar negeri menguap di tangan pemerintah. Itu sekitar tahun 94. Lalu muncul berita tentang perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu saya mendengar itu. Ya, ketika saya mengkritik Pak Harto tahun 95, melawan tuduhan Pak Harto tahun 95-96 itu, saya mendengar itu. Di KDRT terhadap titik, ya, mereka menikah 93. Dia jadi Danjen Kopassus 95. Lalu Panglima Kostrad. Ya. Itu saya sudah mendengar itu. Nah, lalu muncul berita dia ketembak di Timur Timur, konon pas alat vitalnya. Nah, saya langsung saja menduga bahwa KDRT itu disebabkan karena itu. Tetapi tetap nggak jelas, ya, berupa rumor, isu. Dan saya juga tidak mempunyai keinginan untuk mengungkap, ya kan? Karena itu kan lebih soal pribadi, ya. Ya. Tidak tahunya bahwa sekarang jadi presiden. Jadi sudah masalahnya bukan pribadi lagi, ya kan? Nah, ketika kemudian saya dijatuhi hukuman penjara dan banding saya ditolak, kasasi saya ditolak, Mei 97 saya masuk Cipinang. Di situ saya ketemu sama Sanana Gusmao dan ya sesama napi, ya, sesama napol, ya kita suka ketemu. Saya kalau periksa gula darah saya ke rumah sakit selalu melewati rumah tahanannya dia di dalam Cipinang. Jadi kita suka ngobrol. Salah satu yang saya tanyakan adalah tentang penembakan terhadap Prabowo. Dia hanya tersenyum. Dia nggak mau jawab. Jadi saya semakin penasaran, ya. Lalu dari berbagai macam, setelah keluar dari penjara, ya, dari berbagai macam publikasi, ya, antara lain termasuk Google, ya saya coba cari, ya, dan ternyata memang ada semacam tuduhan bahwa Prabowo itu ketika di Timur Timur itu aktif di dalam unit yang dipimpinnya, itu aktif di dalam menyiksa orang-orang Timur Timur, sekalipun sebetulnya kita semua tahu bahwa orang Timur Timur itu adalah orang Indonesia juga. Hanya saja mereka berpikiran tentang masih ada kaitannya dengan Portugis, ya, seperti Sanana Gusmao itu mungkin dia itu keturunan Portugis juga, namanya aja kelihatan, ya. Ya. Tetapi kan dia sebetulnya satu bagian dengan Timor Barat, ya. Nah, di situ ada tuduhan tentang genosida terhadap Prabowo, entah 150.000 atau 250.000, di Google masih ada itu, sehingga dia dilarang untuk pergi ke Amerika Serikat. Artinya kalau dia keluar pergi ke Amerika, dia ditangkap. Sama sebetulnya tuduhan terhadap Wiranto juga begitu. Karena Wiranto pada waktu itu adalah Panglima TNI dan sekaligus Menteri Pertahanan. Panglima ABRI. Panglima ABRI. Ya. Jadi kejadian-kejadian itulah yang mengakibatkan dia berperilaku menyimpang, kacau, ya. Nah, kalau betul alat vitalnya itu yang kena, itu ya itu tadi KDRT. Terus ya
Akhirnya cerai dan kemudian seperti yang diberitakan oleh Amin Rais. Ya, nah ada seorang jenderal yang mengatakan tidak mungkin dia itu ketembak. Kalau dia sampai ketembak, itu komandannya pasti dipecat sama Soeharto. Seorang jenderal Kopassus juga mengatakan begitu. Sampai kemudian saya ketemu dengan seorang perempuan istri jenderal polisi yang mengatakan memang nggak ketembak, tetapi dia ditangkap dan dikebiri. Nah, masih saja berita ini menjadi terkait dengan perilaku KDRT maupun perilaku penyimpangan seksual. Dan kemudian setelah cerai, dicerai oleh Pak Harto, karena Pak Harto yang mengawinkan. Dia berangkat ke Yordan, sampai kemudian pulang ketika ada Pilpres ya. Sebelum itu dia udah pulang, dia mendirikan Gerindra. Gerindra dulu ya, mendirikan Gerindra. Lalu ikut Pilpres Bersama Megawati. Dia cawapresnya. Ya. Nah itu lalu punya Hambalang. Nah cerita-cerita tentang Hambalang itu juga udah lama saya dengar. Ada yang mengatakan bahwa di Hambalang itu isinya adalah cowok-cowok ganteng. Dia menyebutkan cewek ya, cowok-cowok ganteng. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tiap cowok itu, ini informasi yang lain, cowok-cowok itu mempunyai kamar sendiri-sendiri. Ya ketika saya mendapat cerita ini, dan hadir beberapa jenderal purnawirawan, yang terpikir oleh saya, ya sudah terjadi perilaku menyimpang. Yang rentetannya adalah itu tadi. Sejak kecil dia itu memang sudah mendapat gemburan-gemburan ya, Secara psikologis ya. psikologis ya, yang kemudian mengakibatkan guncangan jiwa, megalomania, pengen macam-macam, menjadi presiden. Jadi memang kemudian ya apa yang disampaikan oleh Amin Rais itu bagi saya bukan hal baru. Tetapi ketika itu memang tidak ada satupun, termasuk saya sendiri, sekalipun sudah mendengar banyak, tidak mau mengungkapkan soal itu, karena tidak ingin mengungkapkan itu, ya mungkin karena beberapa hal ya. Pertama, saya harus mempunyai bukti, ya, jangan hanya Fitnah. orang yang bicara, ya, sebab itu bisa menjadi fitnah, dan fitnah terhadap rejim yang sekarang ini memang berbahaya, sehingga ada rasa ragu-ragu, ya, ada kekhawatiran, ya, dan kemudian juga ya meragukan karena apa ya, LGBT itu kan sudah di mana-mana, khususnya di dunia barat, ya kan. Bahkan saya sudah menulis mengenai Nabi Lut itu dalam beberapa tulisan saya, hanya tidak jelas. Saya tidak mengatakan bahwa Wawa melakukan itu ya, tetapi LGBT sudah masuk ke istana itu saya sudah sampaikan. Maksud saya adalah ya Wawa sama Teddy dan yang lain-lain. Jadi kalau seorang ahli agama ya, seperti Amin Rais ya, Amin Rais itu kan ahli agama tuh. Ya, memang pengkhianatannya terhadap Undang-Undang Dasar 45 tetap eksis, ya, nggak bisa dihapus itu. Ya, mengubah UUD 45 dan menghilangkan Pancasila, ya, itu nggak bisa dihapus ya. Tetapi dia tetap orang Muhammadiyah, tetap Haji Muhammad Amin Rais, ya kan? Ya, dan ini, ya tadi
kalau saya mengatakan soal Nabi Lut, soal azab dari Allah Subhanahu wa taala, itu memang sudah saya sampaikan ya, tetapi saya nggak terang-terangan mengatakan wowok dan boyfriendsnya itu melakukan itu ya. Itu karena saya bukan ahli agama, meskipun perasaan agamawi saya itu cukup besar. Ini pasti salah, orang itu ditulis di dalam Al-Quran kok. Dan firman Allah mengatakan, Muhammad, kau tidak pernah tahu soal ini karena kau tidak hidup pada masa lalu. Ya, oleh karena itu saya ceritakan. Jadi cerita tentang Nabi Lut itu, yang kalau saya tidak keliru ya, itu sejaman dengan Nabi Ibrahim. Karena malaikat itu datang ke Nabi Ibrahim dulu, dan kemudian memberitahu Ibrahim bahwa saya mau ke tempatnya Lut, malaikat-malaikat itu. Dan Nabi Lut diberi peringatan agar subuh berangkat, ya, karena ini perilaku LGBT ini di zaman itu ya, itu akan ditimpa dengan hukuman. Dan ternyata batu-batu itu berjatuhan dari langit menghukum mereka. Itulah azab daripada Allah. Nah, saya hanya tahu membaca Al-Quran ya. Nah, tetapi saya bukan ahli agama. Itu yang membuat saya menjadi tidak berani menyampaikan secara terang-terangan. Tetapi berita-berita itu kita sudah terima setahun 2 tahun yang lalu, udah kita diskusikan bersama di markas kita. Ya, baguslah kalau Amin Rais mengatakan begitu. Bahkan Amin Rais jelas-jelas ya mengatakan 2 hal yang lebih spesifik ya. Yaitu pertama azab dari Allah ya, zamannya Nabi Lut ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa Titik Soeharto itu mengarang lagu atau apa ya, tapi liriknya itu adalah tentang cinta segitiga atau cinta terlarang ya? Cinta segitiga. Cinta segitiga ya, segitiga itu yang dimaksud 3 itu apa? Titik, Prabowo, Teddy sama Bobo. ya, Ya, mungkin begitu ya, sebab ya. lirik selanjutnya mengatakan bahwa kau meninggalkan aku dengan memilih Teddy gitu kan? ya, Ya, ini tetapi sebetulnya bukan cinta segitiga dibanding dengan apa yang saya dengar dari orang-orang lain, itu mungkin segi 5 ya, tetapi minus titik. iya, Segi 5 minus titik. Dan itu tiba-tiba muncul juga gambar bagaimana 4 orang termasuk Teddy ini berpelukan dengan Wowo. iya, Ya, jadi yang berikutnya dari Amin ya, bukan 2 tapi 3 nih. Yang ketiga itu dia mengatakan Teddy itu gay. iya, Saya mencoba membuka-buka ini, Teddy itu siapa sebetulnya ya. Ternyata dia pernah menikah, tapi belum sampai 1 tahun udah cerai. Nah, jadi kalau mungkin cerainya itu karena gay tadi itu, ya. Nah, menurut saya nggak mungkin gay itu 1 orang, ya. Pasangannya pasti gay juga. Artinya apa? Wowo itu gay juga. Nah, ini yang tidak dijelaskan oleh Amin. Jadi menurut saya itu. Nah, tentang LGBT itu, sepanjang yang saya pernah ketahui, itu ada sejumlah guru besar dari IPB, Institut Pertanian Bogor, yang menyampaikan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi gugatan ini agak menarik ya. Saya lupa pasalnya di dalam KUHP. Kalau nggak salah itu pasal tentang pemerkosaan. Nah, guru-guru besar IPB ini ada profesor-profesor bapak-bapak, ada juga profesor-profesor ibu-ibu.
yang menjadi penggugat dan meminta supaya dimasukkan pasal-pasal tentang LGBT, tentang larangan melakukan perilaku LGBT. Saya waktu itu sudah menduga ini pasti ditolak. Karena apa? Karena kalau menambahkan pasal dan itu agak berbeda dari pemerkosaan, itu sebetulnya sebuah undang-undang baru. Dan itu adalah kewajibannya DPR untuk merancang undang-undang baru. Nah, yang saya kemudian tidak ketahui, apakah para profesor IPB ini mendatangi DPR apa enggak? Setelah gugatannya kepada Mahkamah Konstitusi ditolak. Itu ada di Indonesia Lawyers Club-nya si Karni Ilyas. siapa? Karni Ilyas. Oh, Karni Ilyas dari TV One ya? Ya, TV One. Nah, itu pernah dibahas di situ. Nah, jadi kalau sekiranya undang-undang LGBT ini muncul, masih menjadi pertanyaan, apakah itu berlaku, larangan itu berlaku untuk setiap orang atau orang-orang selain presiden gitu, ya kan, selain menteri gitu, ya. Kalau waktu itu goal, ya artinya tuntutan kepada DPR untuk membuat undang-undang tentang larangan LGBT, Prabowo kena itu. Tapi tanpa itu pun sebetulnya bisa kena, ya. Ya. Ini dari mana? Dari Undang-Undang Dasar kita, ya. Sekalipun Pancasila seakan-akan dihilangkan, ya, atau tidak mendapat perhatian dengan baik dan benar oleh rejim yang sekarang, yaitu rejim Undang-Undang Dasar palsu, ya kan? Tetapi pasal 29 ayat 1 itu masih ada yang mengatakan bahwa dasar negara adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dengan satu kalimat dasar negara ketuhanan yang Maha Esa itu udah merupakan suatu pengakuan terhadap Al-Quran. Sekalipun ya orang bisa saja mengatakan negara kita bukan negara Islam. Ya, memang tidak dinyatakan seperti itu, tetapi dengan dasar pasal 29 ayat 1 itu udah jelas itu, di mana hukum Allah itu berlaku. Nah, sekarang apakah dengan tuntutan Amin Rais itu Teddy dipecat? Ya kurang adil. Jadi ya Teddy ya Wowo. Ya semua yang terlibat. Bahkan saya pernah menulis bahwa LGBT itu udah masuk istana. Artinya apa? Yang melakukan perilaku itu tidak hanya Presiden dan Teddy, yang lain-lain begitu juga. Terus terang saya tiba-tiba teringat ya, Anda tahu nggak Nasaruddin, bendahara Demokrat? Nah, di situ Nasaruddin kemudian melarikan diri, berusaha melarikan diri keluar Indonesia, ya, tetapi sambil mengumpat bahwa dia telah mendapat perlakuan yang nggak benar dari SBY, ya kan? Ya. Nah, ketika dia sampai di Singapura, ingin melanjutkan ke Kolombia, larinya ke Kolombia dia. Ya. Bahkan kemudian ditangkapnya di sana. Ya. Nah, di dalam perjalanan itu ada teman saya yang mengatakan dia mendapat SMS dari Nasaruddin. Apa bunyian SMS itu? Itu disampaikan kepada saya. Kurang lebih ya, saya membacanya itu. Nasaruddin mengatakan akan saya bongkar berbagai hal yang nggak benar, Penyimpangan ya. kerusakan-kerusakan yang terjadi di seputar SBY.
Nah, ini yang menarik, bahwa SBY telah melakukan perbuatan seks sesama jenis. Jadi hal-hal yang begini ini udah terjadi di zamannya SBY. Nah, saya tidak tahu apakah meninggalnya Bu Ani itu karena itu atau karena yang lain. Ya, tetapi itu ada disebutkan itu. Dan saya masih catat itu. Tulisannya Nasaruddin itu masih saya catat. Jadi beginilah Republik Indonesia itu setelah Undang-Undang Dasar 45 asli dan Pancasila itu tercerabut dari NKRI, dari cita-cita proklamasi. Jadi pejabat-pejabat ini udah rusak. Kebetulan aja Prabowo yang kena, ya kan? Ya. Di zamannya Jokowi juga begitu. Bahkan ada yang mengatakan, ya ini sebagai tambahan aja, tambahan terhadap omongannya Amin Rais ya. Iriana juga punya cowok-cowok. Itu yang saya dengar. Ya, itu seksnya masih normal. Ya normal dari sisi mana ya? Artinya Ya artinya bukan lesbi. bukan lesbi. Oke. Iya. Ada cowok-cowoknya. Iya. Ya. Dan waktu itu dipakai istilah apa ya? Terong apa ya? Oh iya, terong, betul. Terong ya? Iya. Jadi Anda pernah dengar juga ya? Nah, Ya. sempat santer itu. Iya, sempat santer ya? Ya itulah. Jadi perilaku Menyimpang. penyimpangan seksual itu Iya. sudah terjadi. Ya kita nggak pernah tahu kalau Megawati melakukan itu ya. Ya. Kita nggak pernah tahu juga Gus Dur melakukan itu, apalagi Habibie ya. Ya. Ya kan? Di zaman Pak Harto juga nggak ada yang kayak gitu. Ya. Meskipun mungkin orang-orang di luar istana itu ada yang melakukan begitu. Ya. Ya kan? Iya. Nyatanya seperti guru besar dari IPB itu kan juga mengadu, ya kan? Artinya masyarakat umum itu Indonesia itu udah kemasukan itu, Iya. ya kan? Ya. Nah ini yang terjadi di sekeliling istana. Iya. Ya istananya si SBY, istananya Jokowi, sekarang istananya si Wowo. Iya. Itu terjadi itu. Jadi kerusakan itu sudah demikian rupa. Iya. Sehingga ya mau tidak mau orang-orang seperti saya ini, oke, sudah saatnya lah kita itu kembali ke UUD 45 dan Pancasila dan ya menggusur orang-orang seperti itu. Sebagai penutup, mungkin apakah ini bisa memantik kemurkaan Allah? Meskipun Pak Bintang mengklaim bukan sebagai ahli agama, tapi paling tidak pernah membaca agama dan bisa menuturkan apakah ini bisa menjadi pemantik kemarahan Allah terhadap bakal turunnya azab di Indonesia. Ya menurut saya sebelum Allah itu menurunkan azabnya, karena azab itu yang saya pernah dengar di ceramah-ceramah di masjid ya, itu orang yang nggak bersalah pun kena, Ya. terkena azab. Jadi tidak bisa dihindarkan adanya orang-orang yang bersih ya, itu tidak terkena azab. Nah, tentu saja karena Allah itu maha kuasa, maha bijaksana, dan maha pengampun ya. Itu orang-orang yang tidak bersalah tetapi terkena azab itu ya akan diampuni di akhirat nanti. Ya. Ya. Nah, ya itu yang saya baca dari Al-Quran, dan saya simpulkan kira-kira seperti itu ya dari baca dari ceramah-ceramah yang saya pernah dengar ya. Nah, sebaiknya Wowo itu harus mundur sebelum azab itu terjadi. Itu lebih wise, lebih bijak ya. Mudah-mudahan dia sadar gitu ya. Mudah-mudahan omongan Amin Rais ini dan yang lain-lain ya, Rizal Fadila dan sebagainya itu didengar ya, dan dia mundur dengan sendirinya. Oh itu luar biasa itu, dan itu
Itu yang selalu kita harapkan, bahwa pergantian rejim dan kembali ke UUD 45 dan Pancasila itu berlangsung secara damai, ya, dan tidak ada korban. Nah, ini menjadi salah satu pemicu dari jatuhnya rejim. Dan sudah ada yang membenarkan, Mas, saya kira rejim ini memang harus jatuh. Ada yang menjawab. Jadi artinya pendapat saya bukan pendapat saya sendiri ya. Yang lain-lain tuh juga ikut mendukung, dan mudah-mudahan itulah yang akan terjadi sebelum ayam berkokok Januari 2027.